Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat juga kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian Tadabur Surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 42, yaitu siapa itu Bani Israel. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali Nurdin, silahkan cantumkan di chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini. Langsung saja kami persilakan Pak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita masih melanjutkan tema kita, materi kita, dan sekarang kita masuk tema baru. Ya. Tapi sebelum masuk tema baru, mari kita mengawali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah selesai tema tentang Adam sebagai khalifah, kemudian di surga, kemudian turun. Nah, sekarang mulai ayat 40 sampai kira-kira nanti ayat yang ke-149, jadi cukup panjang ya. Ini akan bicara tentang seputar Bani Israel. Nah, maka kali ini kita akan mengawali dengan siapa itu Bani Israel. Mereka ini siapa sih dan apa hubungannya dengan negara Israel yang sekarang ini? Apakah Israel yang sekarang itu adalah masih ada kaitannya dengan Bani Israel yang banyak disebut di dalam Al-Quran? Ini yang saya kira akan kita fokuskan pada kesempatan kali ini. Mari pelan-pelan Bapak Ibu kita mulai. Kita mulai dulu ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Iya, jadi ada paling tidak 3 poin sini ya. Pertama, panggilannya wahai Bani Israel. Yang kedua, ingatlah nikmatku kepada kalian. Ya, yang ketiga, penuhilah janji-janji. Dan yang keempat, kemudian hendaklah hanya kepadaku kalian takut. Mari kita mulai. Allah memanggil Bani Israel itu siapa? Bani itu artinya keturunan. Israel itu gelar untuk Nabi Yakub alaihissalam. Maka Bani Israel artinya keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Siapa itu Nabi Yakub? Beliau adalah putra Ishak. Ishak adalah putra Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka Nabi Yakub yang bergelar Bani Israel itu adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim punya 2 orang putra. Yang pertama Ismail yang menjadi nabi ya, yang kemudian menurunkan bangsa Arab. Yang kedua Ishak yang punya putra Yakub yang kemudian menurunkan bangsa Israel. Nah, seperti kita ketahui juga, Nabi Ibrahim yang kemudian memiliki putra Ishak dan Yakub sebagai cucunya ini tinggal di wilayah yang di zaman dulu dikenal dengan nama Kanaan. Ya, Kanaan itu kota tua di era dulu. Di era kemudian setelah para nabi itu menjadi namanya Biladi Syam. Ya, Kanaan ini itu menjadi Biladi Syam. Nah,
Di era modern sekarang ini yang disebut negara Syam itu terpecah menjadi 4 negara masing-masing berdiri sendiri. Yang pertama adalah Palestina yang di dalamnya Israel menguasai. Yang kedua adalah Damaskus. Yang ketiga adalah Lebanon. Yang keempat adalah Jordania. 4 negara ini berada sekarang ini di wilayah yang di zaman dulu disebut negara Syam atau Biladis Syam, yang sebelumnya kota tuanya namanya Kanaan. Nah, Nabi Yakub bersama putra-putranya yang berjumlah 12 orang, inilah cikal bakal Bani Israel, tinggal di sebuah wilayah Kanaan yang dikenal dengan Aur Kaldian. Yang Bapak Ibu kalau pernah berkunjung ke Yerusalem, yang belum mudah-mudahan ada kesempatan ke sana di Yerusalem ya. Biasanya kita akan mengunjungi sebuah masjid bersejarah, ini kurang lebih 1 jam perjalanan dari kota Yerusalemnya, itu di kota Hebron namanya. Maka di kota Hebron itu didirikan sebuah masjid yang disebut Masjid Khalil Ibrahim atau Ibrahim Al-Khalil. Di dalamnya ada makam itu bukan kuburan ya, tapi penanda atau semacam memorial. Jadi ini salah satu yang perlu juga dibedakan. Kalau Indonesia makam itu kuburan, ini makamnya siapa, makamnya siapa. Gitu. Tapi kalau di Arab makam itu penanda dulu ada tokoh yang pernah hidup di situ. Gitu. Maka makam Ibrahim di Mekah misalnya bukan berarti kuburan Nabi Ibrahim di situ. Ya kan, demikian juga di dalam Masjid Hebron, di dalamnya itu ada makam Nabi Yakub, Nabi Solih, dan seterusnya. Diyakini karena para nabi ini pernah tinggal di wilayah tersebut dalam misi dakwahnya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, seperti kita ketahui yang juga ini dikisahkan di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Yusuf, di mana ketika Nabi Yakub dengan 12 putranya itu 10 putra yang lain ibu dengan Nabi Yusuf itu iri kemudian membuang Nabi Yusuf di dalam sumur. Nabi Yusuf kecil diambil oleh pedagang ya, kafilah dagang, dijual ke Mesir. Ya kan? Inilah singkat cerita babak baru kehidupan Bani Israel di Mesir yang tadinya dia tinggal di Kanaan. Al-Quran menggambarkan ini mulai kehidupan mereka di Mesir dengan kehidupan yang menyenangkan ya, yang karena punya teman pejabat lah. Ya, kita lihat misalnya di surah Yusuf, surah 12 ya. Surah Yusuf, surah nomor 12 ayat 99 itu yang kemudian episode baru kehidupan Bani Israel di negeri Mesir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya, seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman." Terus? Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan dia, Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui, maha bijaksana." Satu lagi Mbak, 101, ini juga baik sekali. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajariku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Yang terakhir ini bisa menjadi doa agar kita diberikan husnul khotimah. Yang terakhir. Terutama di kalimat terakhir itu. Ya, di mana di Allah berfirman ya, Nabi Yusuf memohon agar digabungkan bersama orang yang soleh dan diwafatkan dalam keadaan muslim. Baik.
Nah, inilah episode Bani Israel, bangsa Israel memulai kehidupannya di negeri Mesir dalam keadaan penuh kebahagiaan. Karena kalau Nabi Yusuf berdoa dengan menyebut beberapa nikmat Allah ya, yang itu kemudian beliau bersama 12 putra saudaranya, ayah dan ibunya, kafilah besar. Kalau kita membaca di surah Yusuf atau yang juga difilmkan di film Yusuf ya, itu bagus sekali. Itu mereka akhirnya bergenerasi selama ratusan tahun hidup dalam keadaan yang sangat sukses, sangat menyenangkan di negeri Mesir. Tapi salah satu salah satu hal yang dilakukan bangsa Israel itu dimanapun mereka tinggal, itu mereka tidak merasa sebagai tanah airnya. Satu. Maka mereka oleh bangsa lain kenapa disebut sebagai Ibrani, bahasanya menjadi bahasa Ibrani, itu menunjukkan mereka yang nomaden, suka berpindah-pindah. Tidak pernah menetap di satu wilayah, maka nggak punya tanah air sebetulnya mereka itu. Itu ya. Nah, kehidupan terus berputar. Setelah ratusan tahun di mana penguasa Mesir berganti, yang tadinya sangat care dengan bangsa Israel, tapi kemudian berganti menjadi rezim yang namanya Fir'aun, ya, itulah Fir'aun merasa terusik dengan apa yang dilakukan atau yang ada di Bani Israel ini, sehingga kemudian berdasarkan juga mimpi dan nasihat para tukang sihirnya, maka akhirnya Fir'aun mengusir Bani Israel, ya, mengusir Bani Israel. Di mana singkat ceritanya tentang Nabi Musa kan, di mana Nabi Musa sudah dilahirkan di era Fir'aun. Gitu. Ini sudah ratusan tahun. Nah, pertanyaannya, Bani Israel diusir dari Mesir ini pergi menuju ke mana Allah perintahkan? Mari kita lihat. Surah Al-Maidah, surah 5 ayatnya yang ke-20. Ya, dimulai dari sini. Silakan, Mbak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain." Iya, lanjut, Mbak. 21-nya. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Iya, terima kasih. Jadi ini sekaligus menjelaskan lanjutan ayat utama kita di ayat 40 ini. Ingatlah nikmatku kepada, apa nikmatnya itu? Di antara tadi itu. Ya, di mana apa Allah telah membebaskan dari perbudakan Fir'aun. Jadi selama puluhan tahun di rezim Fir'aun itu Bani Israel tidak lagi menikmati keistimewaan hidup di negeri Mesir, tapi justru diperbudak. Tapi kemudian Allah mengutus Nabi Musa untuk kemudian membebaskan mereka dari cengkeraman Fir'aun. Maka mereka kemudian menuju kemana? Nah, ayat 21 di sini Bapak Ibu. Menuju ke tanah yang dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis. Gitu. Jadi menurut Al-Quran, Yerusalem di dalamnya ada Baitul Maqdis, itu memang awalnya dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Kepada Bani Israel, untuk mereka. Dengan syarat apa? Kalian bertakwa, memasuki dengan cara yang baik. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak gitu. Mereka menolak untuk masuk ke, kenapa? Karena saat itu wilayah Yerusalem, Baitul Maqdis dikuasai gitu oleh penguasa yang menurut mereka itu zalim dan mereka tidak mampu untuk melawannya. Maka mereka enggan untuk mengikuti perintah Allah itu. Buktinya di mana? Lanjutkan, Mbak, di ayat langsung ke-24-nya. Masih di Al-Maidah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Iya, kurang ajar betul kan. Sehingga akhirnya mereka bilang apa? Wahai Musa,
sampai kapanpun kami tidak akan memasuki negeri Palestina itu. Karena apa? Nggak mau untuk berkeringat, dulu, nggak mau untuk kemudian berjuang. Maka malah dengan kurang ajarnya mereka berkata, pergi sana Musa sama Tuhanmu tuh. Kan ini kan mereka kafir sebetulnya dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka ingkar dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Itu adalah suara mayoritas mereka. Meskipun nanti Al-Quran juga sangat objektif, tidak semua Bani Israel itu jahat. Itu ada sekelompok kecil yang baik, ya, yang diakui juga oleh Al-Quran. Maka di antara mereka, maka ada yang juga kemudian ketika zaman Rasulullah nanti masuk Islam, bahkan menjadi tokoh-tokoh yang berpengaruh. Baik. Singkat cerita, episode selanjutnya apa? Inilah terjadi era Bani Israel pasca Nabi Musa. Karena Nabi Musa akhirnya berlepas diri, ya sudah, akhirnya mereka nggak karu-karuan, terlunta-lunta, yang dalam bahasa modern disebut dengan istilah diaspor. Jadi orang Bani Israel diaspor, terlunta-lunta, nggak punya tanah air sama sekali. Nah, disinilah kemudian Allah juga mengutus kepada mereka para nabi yang memang tidak disebutkan oleh Al-Quran siapa nabi itu. Al-Quran hanya mengatakan kehidupan mereka pasca Nabi Musa. Mari kita lihat surah nomor 2. Al-Baqarah ayat 246. Ya, ayat 246. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Begitu. 246. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat? Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami. Niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah? Sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, inilah kemudian akhirnya Nabi tersebut berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Sehingga pengabulannya apa? Disyaratkan bahwa nanti Allah akan menjadikan panglima perang mereka itu adalah seseorang di antara mereka yang bernama Talut. Yang kebetulan orang biasa, cuma dia memiliki kehebatan, kemampuan menjadi panglima. Mereka sempat keberatan, ini saya cerita singkat saja. Akhirnya apa? Terjadilah pertempuran antara Bani Israel melawan pasukan yang berkuasa di Palestina saat itu, yang dikomandoi seorang raja namanya Jalut. Talut ini berperang dengan didampingi panglima mudanya namanya Daud. Nah, maka akhirnya inilah kalau dalam versi Alkitab sering kita dengar istilah David melawan Goliat. Ya, David melawan Goliat. Itu Daud melawan Jalut kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Dan akhirnya Daud berhasil membunuh. Ya, ayat yang disebut di Al-Qur'an di surah 251. Ya, 251. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulkal hikmah dan seterusnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Iya. Ketika akhirnya Nabi Daud berhasil mengalahkan Jalut, Palestina kemudian jatuh ya ke dalam kekuasaan Bani Israel dan Allah menganugerahkan kepada Nabi Daud kerajaan. Dan inilah Bapak Ibu kerajaan bangsa atau Bani Israel untuk pertama kali di muka bumi. Itu kerajaan yang kemudian dipimpin oleh King David, Raja Daud. Ya, yang kemudian punya putra yang juga menjadi raja besar, sekaligus seorang nabi namanya Sulaiman. Ya,
yang konon masih ada hubungannya dengan orang Jawa karena dimulai namanya Su. Nah, Su itu biasanya orang Jawa ya, Soeharto, Soekarno, Sulaiman. Nah, tapi ini saya kira hoax ya, nggak usah dicatat itu. Nah, baik, kita kembali. Maka kemudian ini salah satu jawaban kenapa Israel ini sekarang, bangsa Israel, Bani Israel, negeri Israel itu bendera kebangsaannya, kerajaannya, negaranya adalah bintang Daud. Karena mereka ingin kemudian menghidupkan kembali kejayaan kerajaan Nabi Daud di era dahulu. Gitu ya. Sehingga kemudian Nabi Daud pendiri kerajaan pertama bangsa Israel di muka bumi ini, tepatnya di bumi Palestina. Dan kemudian kejayaannya dilangsungkan pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah kerajaan Israel Raya namanya, kerajaan Sulaiman itu. Sehingga kemudian disitulah dibangun tempat ibadah yang megah. Maka kenapa kemudian disebut dengan, kalau kita Baitul Maqdis, ya Yerusalem, yang sebetulnya itu sudah sejak zaman Ibrahim juga ada fondasinya, tapi kemudian mendapatkan renovasi besar di era Nabi Sulaiman. Maka sering kalau mereka sebutnya, ini kan menjadi 3 agama kalau sekarang, sebutnya sebagai Sulaiman Temple, tempat ibadah yang didirikan Nabi Sulaiman atau Haikal Sulaiman, begitu ya. Itu sekilas ketika sampai di zaman Nabi Sulaiman. Nah, seperti kita ketahui, akhirnya kerajaan Israel pasca Sulaiman ini terpecah. Karena terpecah, maka ya Palestina dikuasai berbagai macam bangsa asing. Ada kemudian Persia, ada juga kemudian Romawi masuk menguasai Palestina. Nah, ketika Yerusalem Palestina di bawah kekuasaan Romawi, inilah Allah mengutus seorang nabi terakhir dari bangsa Israel yang disebut Nabi Isa alaihissalam. Ya, mari kita lihat ayatnya, surah nomor 61 ayat yang ke-6. Surah 61 ayat yang ke-6, Allah berfirman, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday at-taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Iya, ini adalah penyekasan Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah dari Bani Israel, ya, dan inilah Nabi terakhir dari kalangan mereka. Meskipun nanti oleh Bani Israel yang notabene mereka sudah memeluk agama yang disebut Yahudi, tidak mengakui Nabi Isa sebagai Nabi mereka. Ya kan? Maka kemudian karena apa? Dianggap membawa ajaran yang menyimpang dari Yahudi. Sehingga kemudian komunitas pengikut Nabi Isa yang kemudian belakangan menisbahkan dirinya sebagai Nasrani atau Kristen, gitu ya. Baik, sudah selesai. Disinilah ini sejarah Bani Israel kemudian selesai menurut penjelasan di Al-Quran. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nah, kalau kita ketahui bahwa di era Nabi Isa ini Bani Israel dikuasai, diserang habis-habisan oleh bangsa Romawi. Ya. Sehingga kemudian tidak sedikit yang lagi-lagi mereka kemudian berpencar di seluruh dunia. Salah satu atau beberapa suku besar itu ada yang menuju ke arah utara, sampailah mereka ke negeri atau kota yang namanya Yathrib atau Madinah. Gitu. Disinilah jawabannya kenapa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, kok di Madinah sudah banyak orang Yahudi. Gitu. Kan sering menjadi dialognya di situ kan, karena mereka itu pelarian dari Palestina yang dikejar-kejar oleh pasukan Romawi yang hendak dibunuh ini itu. Maka mereka kemudian berkoloni buat hidup ratusan tahun, ya kurang lebih 300 tahun itu berarti kan sudah 5-6 generasi itu mereka di kota Madinah itu. Dan setelah mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah dalam perang Khaybar,
ya. Maka kemudian mereka mengalami pengusiran yang besar-besaran dari kota Madinah juga, sehingga di Al-Quran ada surah namanya surah Al-Hasyr, artinya surah pengusiran. Itu mereka akan yang mencar kembali. Nah, kita ketahui setelah Rasulullah itu mereka sama sekali tidak ada kekuatan. Yang muncul adalah kekuatan umat Islam yang menjadi khilafah, ya, menguasai dunia. Bahkan di era masa pemerintahan Umar bin Khattab sebagai khalifah, itu para sejarah menyebut superpower satu-satunya di dunia saat itu adalah kekhalifahan Islam di Madinah. Sampai terus Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah. Nah, ketika di era abad pertengahan muncul di barat Renaissance, era modern, maka kemudian umat Islam mengalami kemunduran. Itulah bangsa atau Bani Israel numpang kembali para penjajah dan akhirnya mendapatkan kembali sebagian Palestina, mendirikan negara Israel tahun 1948. Itulah sampai sekarang. Baik, nah itu secara singkat tentang perjalanan Bani Israel yang memang ada kaitannya. Jadi Bani Israel yang ibu kotanya Tel Aviv, sekarang nyaplok Yerusalem, itu memang mereka adalah secara historis ada kaitan dengan Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran. Meskipun tidak semua orang warga Israel itu juga bangsa Israel. Ada juga yang keturunan Arab dan tidak sedikit juga yang beragama Islam. Tapi mayoritasnya mereka adalah Bani Israel. Baik, mari kita lanjutkan ayat utama kita, surah 2 ayat 40. Ya. Apa kata Allah tadi? Wahai Bani Israel, ingatlah kan nikmatku kepadamu. Apa nikmat? Nikmat utamanya 3. Tadi sebut ya. Nah, yang pertama adalah mereka dibebaskan dari perbudakan yang telah ratusan tahun. Yang kedua apa? Mereka diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada bangsa lain, khususnya di zamannya. Maka tidak usah heran kalau Bani Israel itu salah satu bangsa yang dinilai sebagai paling cerdas di muka bumi ini. Sampai hari ini. Kita tahu ya, mayoritas yang penemu teknologi modern itu semua kan Israel atau keturunan Yahudi. Termasuk yang punya Facebook, ya kan? Termasuk yang penemu-penemu atau penguasa-penguasa teknologi, hadiah Nobel itu ilmuwan dari latar belakang apapun itu rata-rata mereka adalah Yahudi. Dan yang ketiga, kelebihan mereka itu apa? Mereka lah bangsa yang paling banyak Allah pilih untuk diutus Nabi. Itu. Maka sejak zaman Nabi Ibrahim, semua Nabi itu dari kelompok mereka. Tidak ada Nabi yang bukan golongan mereka. Kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi ketika Rasulullah Nabi kita diutus itu, mereka itu kecelek gitu loh. Karena harapan mereka Nabi yang terakhir yang membawa kesuksesan, kemenangan, penyempurna ajaran mereka, itu kelompok mereka juga. Lah kok tiba-tiba bukan? Nah, mereka tolak akhirnya. Mereka menolak keras. Jadi orang-orang Yahudi Bani Israel mengapa menolak ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan karena ajaran yang dibawa itu salah, enggak. Tapi mereka menolak itu karena kesombongan dan kezoliman. Padahal hati mereka meyakini kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang juga oleh Allah ditegaskan di Al-Quran di surah nomor 27 ayat yang ke-14. Surah 27 ayat 14 di mana Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulma wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya, baik. Ini gambaran sekilasnya. Kita lanjutkan. Poin ketiga dari ayat utama kita tadi mengatakan, penuhilah janjimu wahai Bani Israel. Janji apa? Janji kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa janjinya Bani Israel kepada Tuhan itu? Nah, itu ya. Nah, mari kita lihat rincian perjanjian yang pernah diteken oleh bangsa Israel kepada Tuhan sehingga Allah kemudian memberi nikmat sekian banyak itu. Sehingga Allah memberikan karunia yang luar biasa mereka itu. Mereka pernah berjanji.
Nah, janji ini kemudian diabadikan juga oleh Al-Quran di surah nomor 2 ayat 83. Inilah janji Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebetulnya memang inilah juga inti ajaran Islam. Gitu. Kita lihat apa isinya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Iya, ini kan kalau kita lihat perjanjian itu kan ya inti ajaran Islam juga. Nomor satu apa? Tauhid, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Berbaktilah kepada kedua orang tua. Ya toh? Kemudian apa? Bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan seterusnya. Keseluruhannya ya memang ajaran para nabi yang karena sumbernya sama itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya sama gitu. Tapi Allah menginformasikan dalam faktanya Bani Israel itu kemudian mayoritas mengingkari perjanjian itu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Lagu ya apal kabeh. Kalau ayat enggak blas itu. Enggak apa-apa tapi itu hiburan. Gitu. Oke, ini perjanjian mereka ya. Kemudian mereka banyak yang mengingkari perjanjian tersebut. Maka oleh Allah dihimbau lagi itu, tolong tepatilah janjimu. Nah, kira-kira itu ya. Itu poin yang berikutnya tadi itu tentang inti dari ayat yang ke-40 dari surah Al-Baqarah ini. Nah, maka kemudian Allah menutup dari rangkaian ayat 40 ini dengan mengatakan, hendaklah hanya kepada kalian takut. Takut apa? Takut akan sanksi atas pelanggaranmu itu loh, bro. Kira-kira gitu loh. Kamu jangan melanggar perjanjian itu. Pasti tahu kalau ada konsekuensinya. Dalam sejarahnya akhirnya kita tahu Bani Israel itu mengalami jatuh bangun yang luar biasa. Sebagai sebuah bangsa itu sebetulnya kalau tidak mengalami kedurhakaan itu mungkin sudah betul-betul jumlahnya juga banyak, tapi selalu kemudian mereka melanggar perjanjian sehingga kemudian Allah azab, dibinasakan, masih ada sisanya berkembang lagi, akan terus seperti itu sampai hari ini. Maka satu sisi kita nggak perlu berkecil hati, Pak Ibu, dengan apa yang dilakukan Bani Israel, karena sebetulnya dalam bahasa agama apa yang dilakukan bangsa Israel sekarang ini, ia menggali kuburannya sendiri. Selama mereka masih terus durhaka seperti itu, pasti akan ada saatnya hukum keseimbangan yang diciptakan oleh Allah akan menggilas mereka. Nah, kira-kira begitu. Nah, apa itu nanti? Siapa yang akan menggilas mereka itu? Ya, hanya Allah yang Maha tahu ya. Yang jelas kita nggak bisa mengandalkan bangsa-bangsa Arab sekelilingnya. Karena sejauh ini, wallahu alam nanti ya. Tapi sejauh ini, justru sekarang mereka berteman kok. Ya, membuka hubungan diplomasi dan seterusnya itu. Nah, itu yang biarlah itu menjadi urusan para pengamat ya, bukan urusan yang kita ngaji di Al-Qalam ya itu. Sudah ngaji ngantuk-ngantuk masih kemudian kok sampai mikir politik, saya kira nanti repot. Baik, mari kita teruskan kelakuan Bani Israel yang disebut di ayat ini, yaitu di ayat 41-nya. Allah kemudian menegaskan apa? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Iya. Apa maknanya ayat ini? Ini Allah memerintahkan kepada Bani Israel, pada bangsa Israel, atau orang yang klaim sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam, dan juga, terutama berimanlah kepada Al-Quran. Al-Quran itu isi kandungannya itu membenarkan isi Taurat yang Allah turunkan kepada kalian. Katanya kalian itu beriman kepada Taurat, mengikuti Taurat. Dan kalau yang benar kalian beriman, mestinya kalian terima Al-Quran dong. Kira-kira begitulah itu.
Tapi mereka kemudian ternyata apa? Memang kepada Taurat pun juga nggak beriman. Itu masalahnya. Sekarang mari kita lihat penjelasan apa namanya, Allah membuka membuka kedok, lebih tepatnya kedok mereka itu di ayat selanjutnya itu di surah nomor 2. Kita lihat ayat 89-nya, Pak. Surah 2 ayat 89-nya di mana Allah mengatakan atas perilaku mereka terhadap kitab suci Al-Qur'an. Apa firman Allah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Lanjut. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Satu lagi, 91-nya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Ya, ini jawaban kenapa mereka menolak Al-Quran. Aslinya di sini. Jadi apa? Ada pertama yang utama karena dengki, kedengkian yang ada pada mereka. Mengapa mereka dengki? Ya karena mereka selama ini meyakini bahwa nabi itu harusnya hanya dari kelompok mereka, Bani Israel. Kok tiba-tiba dari bangsa Arab yang notabene kalau kita tarik ke atas itu berarti dari keturunan Nabi Ismail. Gitu. Maka mereka menolak. Jadi mereka menolak ajaran Al-Quran itu bukan karena Al-Quran itu salah, bukan karena Nabi Muhammad itu keliru, tapi mereka iri dan dengki. Bahkan nanti di ayat-ayat selanjutnya kita ketahui ya, begitu besarnya kebencian terhadap Islam Al-Quran ini, mereka itu sampai musuhi Jibril. Malaikat Jibril itu loh, yang mereka juga yakin ini yang bertugas menurunkan wahyu Allah berupa kitab-kitab suci. Mereka musuhin itu, langsung left group. Gitu, nah, musuhi berat. Salah-salahkan ini Jibril ini kurang ajar. Kenapa kok ngasih mengasih wahyu kepada yang bukan kelompok kami? Gitu. Sebaliknya mereka itu berteman banget dengan malaikat namanya Mikail. Kita tahu Mikail itu kan tukang bagi rezeki. Nah, mereka merasa sukses dunia itu dengan maka banyak di antara mereka yang sangat kaya itu merasa ini Mikail itu friend banget lah sama mereka, teman. Tapi sebaliknya Jibril itu musuh berat. Nah itu contoh nanti di ayat selanjutnya akan kita ketemu ya. Nah mari kita lihat sedikit di sini ya. Maka kemudian jadi mereka menolak Al-Quran bukan karena keyakinan bahwa Al-Quran itu salah, tetapi karena mereka dengki. Kenapa yang diberi Al-Quran, kitab suci dari Tuhan, kok bukan dari kelompok mereka. Baik, kita lanjutkan. Ayat 41 tadi ada kata-kata, jangan menjual dengan harga murah. Itu ya. Nah, ini yang saya mohon maaf ini ada oknum, ya lebih tepatnya oknum, sementara orang yang mengaku ustadz yang sering kemudian ada di antara kawan kita itu kemudian menetapkan tarif mahal dalam berdakwahnya itu pakai ayat ini, gitu loh. Jangan jual ayat-ayat Tuhan dengan harga murah. Nah, sehingga kemudian mereka menetapkan tarifnya mahal. Ketika itu kok mahal banget Ustaz? Oh ini ayatnya, jangan murah dong. Nah itu namanya dosanya double. Dosa pertama menjual ayat. Dosa kedua, bohong. Ayat itu tidak dimaksudkan berbicara tentang tarif dakwah. Sama sekali tidak. Nggak ada hubungannya itu. Apa makna ayat ini? Jangan jual ayat dengan harga murah. Maksudnya begini. Ini konteksnya ya.
yang dilakukan Bani Israel itu. Jadi para tokoh agama dari Bani Israel itu mereka dikenal sebagai orang yang hubbud dunya. Sangat mencintai kehidupan dunia, sangat mencintai kemewahan dunia, harta benda dunia. Gitu. Sehingga kemudian tidak sedikit mereka itu sering berkolaborasi dengan penguasa saat itu. Tuh. Nah, bentuk kolaborasi kerjasamanya apa? Nah, penguasa itu kalau punya program, punya agenda, yang tertanya agenda kerajaannya kok bertentangan dengan kitab suci, itu penguasa itu nyogok. Nyogok kepada para tokoh tadi, tolong itu kitab sucinya diubah. Bukan tafsirnya ya. Kalau tafsirnya kan mungkin saja masih. Itu suruh nambah atau ngilangin ayat. Itu suruh menambah atau menghilangin ayat. Demi apa? Demi maka kemudian para tokoh agama tadi mau melakukan demi mendapatkan harta dunia. Itu yang disebut harta yang murah. Gitu loh. Maka jangan kamu tukar ayat-ayat Tuhan itu dengan harga murah, itu maksudnya itu. Yaitu jangan kamu sembunyikan kebenaran, jangan kamu ubah ayat demi kamu meraih sesuatu yang rendah. Yang mulia itu apa? Yang mulia itu ya ayat itu dengan kehidupan akhirat. Bungkar kamu, maka tukarlah ayat itu dengan akhirat, berarti perjuangkan kebenarannya, jangan disembunyikan. Jadi begitu ya makna itu. Bukan terus kemudian jangan jual ayat Tuhan harga murah, berarti terus menetapkan tarif dakwah itu tinggi, itu tidak benar. Baik. Kita teruskan. Satu lagi. Sekarang kita lihat ayatnya. Yang terakhir. Ayat 42. Apa perintah Allah kepada mereka? وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Iya, ada dua larangan di sini yang utama ya. Jangan kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Masih ada kelanjutan sebetulnya dengan atasnya itu. Apa maksudnya ini? Mari kita lihat. Ini yang dimaksud mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Yang mereka lakukan itu seperti yang Allah terangkan di lanjutan ayatnya. Yaitu di surah nomor 2 ayat 79. Mari kita lihat. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Ya, surah nomor 2 79. Bismillahirrahmanirrahim. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, ini yang dimaksud mencampur adukkan. Sebenarnya itu karangan mereka, karya mereka, kepalsuan mereka, tapi dicampur adukkan dalam satu narasi, dianggap, dikatakan ini adalah firman Tuhan. Dicampur aduk. Itu sesuatu yang batil, wong itu kepalsuan, kebohongan mereka, tapi dikatakan sebagai firman Tuhan. Maka dicampur adukan seperti itu yang dikecam. Kamu jangan mencampur adukan seperti itu. Itu tidak benar. Nah, apa yang dimaksud dengan menyembunyikan kebenaran? Nah, menyembunyikan kebenaran isi Taurat yang sebenarnya itu firman Tuhan. Malah disembunyikan yang benar-benar itu. Diganti dengan yang palsu. Salah satu contoh informasi yang benar yang disembunyikan oleh mereka itu adalah informasi tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita lihat surah nomor 2 juga, surah Al-Baqarah ayat 146. Allah menyatakan apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Iya, itu ya. Jadi apa namanya? Mereka itu
mengenal informasi tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu saking detail rincinya tertulis di dalam Taurat dan Injil, sampai-sampai Al-Quran mengatakan mereka itu seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Karena apa? Karena memang nama Nabi kita itu telah tertulis di dalam Taurat dan Injil itu. Yang ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Mari kita lihat surah nomor 7. Surah nomor 7. Al-A'raf ayat 157. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, tidak bisa baca dan tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya. Jadi di awal ayat dikatakan, orang-orang yang mengikuti Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Pertanyaannya, kenapa kemudian kok nama Nabi Muhammad dengan segala penjelasan yang rinci itu di Taurat dan Injil kok tidak ada lagi di era sekarang? Jawabannya di ayat sebelumnya tadi, 146. Sekelompok mereka menyembunyikan kebenaran itu. Kalau bertanya lagi, kenapa kok disembunyikan? Ya, jawabannya mundur lagi, karena kedengkian di antara di hati mereka. Itulah sifat-sifat buruk Bani Israel yang diterangkan oleh Al-Quran begitu rinci. Harapannya apa? Kita jangan ikuti contoh buruknya seperti itu. Contoh baiknya kalau mereka adalah bangsa yang pekerja keras, cerdas, bagaimana membangun kecerdasannya itu boleh kita tiru. Tapi kedurhakaannya, kesombongannya yang begitu jelas diterangkan di Al-Quran harus kita hindari. Sebagai orang yang berusaha menjadi orang yang beriman yang baik, sedapat mungkin menghindari model karakter yang buruk seperti itu. Apa perintah Allah yang lain kepada Bani Israel yang dapat atau yang seharusnya menjadi ibrah pelajaran bagi kita? Nah, itu nanti dijelaskan di ayat berikutnya dan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Silakan Mbak Rima, kita buka sekarang sesi tanya jawab kita. Monggo. Terima kasih Pak Ali. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya bisa ditulis di chat. Nanti insya Allah akan saya bacakan kepada Pak Ali. Pak Ali tadi yang Pak Ali bacakan yang apa namanya jangan menjual ayat-ayat dengan murah. Selama ini bahwa misalnya orang beriman, tapi lalu kalau ngelihat di berita ya, orang yang kesannya beriman, tapi terus dia melakukan hal yang bertentangan, misalnya korupsi gitu kan, sayang banget Pak Ali. Itu seolah dia menjual imannya hanya dengan harapan memperoleh kenikmatan semata di dunia. Kalau itu tafsirnya bisa nggak sih? Oke. Model yang seperti itu kita bisa saja itu Mbak, tapi tidak spesifik itu menjadi, kan tidak disebutnya ayat ya. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, mari kita lihat contoh ayat yang model seperti itu. Ya, itu di surah Al-Baqarah yang di awal sebetulnya ya. Surah Al-Baqarah, ya Allah berfirman di situ, ulaikal ladzi, ayat yang ke 16, ulaikal ladzi nashtarawul dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Silakan Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk.
maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya, mereka membeli kesesatan, ya perbuatan dosa, ya dengan harta benda tadi yang sebetulnya itu menyesatkan, menipu, dengan petunjuk itu dengan keimanan mereka. Maka itu bentuk ya apa ya, bentuk satu hal yang sangat buruk ya. Katakanlah kamu nggak akan pernah merasa akan menjadi beruntung gitu. Atau yang kemudian di ayat yang lain disebutnya mereka itulah yang dikategorikan menjual apa namanya petunjuk itu dengan kehidupan dunia. Ya, mari kita lihat misalnya yang Allah nyatakan, coba kita lihat Mbak di surah Al-Baqarah juga pada ayat yang ke ulaika ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yakhaffafu amadabu wala hum yunsarun. Ayat 175. Surah 2 ayat 175. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan masih banyak lagi ungkapan yang dipakai Al-Quran untuk menunjukkan betapa buruknya sikap seperti itu. Tapi yang namanya manusia memang terkadang ada khilafnya Mbak ya. Mudah-mudahan dengan ditangkap itu bertobat. Nah, jangan keras-keras ya, mudah-mudahan bertobat. Ya. Buktinya kalau bertobat itu apa? Kalau sidang pakai jilbab. Nah, kira-kira gitulah itu tanda mudah-mudahan sebagai bertobat. Gitu ya. Lanjut. Amin. Pak Ali dari Pak Ismail Akbar di Menteng. Pak Ali, benarkah umat Yahudi baru ada setelah sekian ratus tahun setelah Nabi Musa wafat? Demikian juga kaum Nasrani baru ada setelah 400 tahun setelah Nabi Isa wafat? Iya. Kalau tentang ratusan tahunnya, Allah alam ya Pak ya, tentang hitungannya itu. Tapi bahwa mereka itu muncul setelah para nabinya wafat, itu sepakat. Para sejarawan sepakat. Ya. Tapi rentang waktunya itu berapa tahun itu mungkin akan ada banyak perbedaan pendapat. Kalau Nabi Isa misalnya, itu Nasrani muncul itu nggak jauh Pak. Nggak jauh, nggak sampai 400 tahun ya, itu belakangan sudah apa namanya, misalnya kalau kita percaya Nabi Isa alaihissalam yang seorang nabi kemudian diangkat menjadi anak Tuhan, itu kan dalam menurut sejarah konsili Nisea yang kita ya konsili Nisea yang diadakan ke kerajaan Romawi, ya gitu kan. Nah, maka kemudian kalau dalam bahasa Al-Qur'an jawabannya apa? Ya ketika kami masih hidup kami akan nasihati mereka. Tapi setelah kami wafat, ya aku nggak tahu lagi Tuhan. Itu jawaban Nabi Isa. Bukan ngeles ya, tapi klarifikasi. Nah, coba lihat surah nomor 5. Surah nomor 5 pada ayat yang ke-117. 116-nya boleh, Mbak, dari mulai 116. Baik, Pak Ali. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Lanjut ya Pak. Lanjut. 17 ya Pak. Ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Iya, ketika aku masih hidup, ya saya nasihati, saya bimbing. Tapi setelah engkau wafatkan aku, ya Allah, ya engkau yang mengawasi mereka. Jadi mayoritas ulama atau para ahli sejarah sepakat ya Pak ya, bahwa memang penyelewengan terhadap ajaran dua orang nabi, yaitu Musa Isa itu terjadi setelah para nabi tersebut wafat. Terima kasih Pak Ismail. Lanjut Mbak Rima.
Baik Pak, dari Mbak Dini Makmun, Assalamualaikum Pak Ali, kenapa sedikit sekali informasi tentang kitab Zabur dan bangsa pengikutnya? Siapakah mereka dan apakah masih ada sampai sekarang? Kemudian kitab apakah yang dipakai oleh agama Yahudi modern saat ini? Apakah masih ada keaslian Taurat di dalamnya atau benar-benar berbeda? Baik, terima kasih. Ada dugaan kuat bahwa kenapa Zabur itu tidak populer disebutkan karena sebetulnya Zabur itu hanyalah kelanjutan dari isi Taurat. Ya, itu melanjutkan ajaran syariat misi dakwah yang ada dalam kitab Taurat. Sehingga kemudian ini tidak berbeda jauh, sehingga tidak banyak dielaborasi di dalam Al-Qur'an. Itu ya salah satu kesimpulannya seperti itu. Kemudian apakah isi Taurat yang dipegang oleh orang-orang Yahudi sekarang itu masih otentik asli? Nah, jawabannya jangankan yang modern, Mbak, yang lama saja di zaman dulu, sejak yaitu bahkan zaman Nabi Muhammad SAW. Kan kita tahu ya Nabi Pak Ali sepertinya lagi ada gangguan sinyal ya. Sebentar. Pak Alinya sedang keluar dulu, sebentar lagi masuk. Harap tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, ya. Biasa kalau sore dingin-dingin belum ngopi ini kadang memang agak sedikit terganggu ya jaringannya ya. Itu. Baik. Nah, maka kemudian mari kita lihat surah nomor 5 ayat 48. Ini fungsi utama Al-Qur'an. Fungsi utama Al-Qur'an. Itu apa? Kita lihat. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Silakan, Mbak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Iya, sudah Mbak, sampai situ aja. Baik, Oke. Poinnya di dua awal. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian, wahai manusia, apa itu Al-Quran. Yang tugasnya dua, membenarkan kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur. Yang kedua apa? Untuk menjadi batu uji ataupun sebagai bentuk penyaring. Muhaimin itu artinya pembeda, penyaring. Artinya apa? Apakah isi kitab Taurat, Injil, Zabur yang beredar selanjutnya itu benar atau tidak sebagai firman Tuhan, maka lihatlah bagaimana Al-Quran. Itu. Kalau ternyata di dalam Taurat, Injil, Zabur itu beberapa ayatnya, beberapa pasalnya itu ternyata sesuai dengan Al-Quran, itu firman Tuhan tuh. Ya, tapi yang bertolak belakang, apalagi bertentangan, itu yang campur tangan manusia. Nah, kira-kira begitu. Sehingga kemudian pertanyaannya, apakah yang dipegangi oleh orang Yahudi modern sekarang ini? Ya tentu kitab suci mereka. Yang mereka yakini itu juga dari firman Tuhan. Ya, meskipun kalau dalam perspektif Al-Quran, itu yang sudah mengalami penyimpangan. Karena kalau mereka seandainya berpegang pada kitab Taurat dan Injil yang masih otentik dari Tuhan, maka mereka menjadi Muslim. Gitu. Mereka menjadi mukmin. Karena semuanya sama berasal dari Tuhan. Taurat yang asli dari Tuhan, Injil yang asli dari Tuhan, Al-Quran juga dari Tuhan. Nah, kan gitu. Tapi kemudian faktanya karena mereka masih atau mereka yakin juga ini semua dari Tuhan, ya sudah kita diajarkan lakum dinukum
waliyadin. Nggak usah kemudian kita kata-katai atau kita salah-salahkan. Al-Qur'anmu atau kitab sucimu itu sudah penyimpangan atau palsu, nggak usah. Kita langsung menyatakan lakum dinukum waliyadin. Begitu. Baik, lanjut. Pak Ali dari Ibu Mega. Assalamualaikum Pak Ali. Bani Israel di Mesir dijadikan budak oleh Fir'aun. Sehingga apakah Fir'aun keturunan Ismail dan bukan Nabi Ishak? Oh ya, Fir'aun baik ya. Jadi memang Nabi Ismail itu putra Ibrahim dari seorang ibu yang orang Mesir. Ya, yaitu Hajar. Tapi ibu orang Mesir itu tidak menjadi anggota rezimnya Firaun karena ketika Nabi Ibrahim hidup yang berkunjung ke Mesir, saat itu penguasa Mesirnya bukan rezim Firaun. Belum rezim Firaun. Ya, masih rezim yang baik, masih rezim yang biasalah kira-kira mereka hubungan antar negara yang bagus, belum Firaun. Dan ingat Firaun itu bukan hanya satu ya, itu rezim yang berkuasa di Mesir sampai 850 tahun. Ya, maka orang-orang Mesir itu bangga sekali dengan Firaun. Mereka tidak selalu memandang Firaun itu negatif. Sampai bentuk bangganya itu apa? Tahu kan? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu tak kasih hadiah. Ya. Apa julukan timnas sepak bola Mesir? Yang tahu tulis chat. Nggak tahu kan? Tet hilang. Oh, pasti laki-laki ya, Pak? Ya, ya, tapi bukan the Ramses, Bu. Julukannya the Pharaoh. The Pharaoh itu Fir'aun, bahasa Inggris. The Pharaoh itu Fir'aun. Jadi maka kemudian mereka itu bangga sekali. Nah, sifat bangganya terhadap Fir'aun itu dalam bahasa mereka namanya Faroin. Faroin itu bangga sama Fir'aun. Sampai saking banyak. Kalau kita kan timnas Garuda gitu ya. Kalau mereka apa? The Pharaoh. Itu. Sehingga kemudian Muhammad Salah, itu yang pemain sepak bola sekarang terbesar di Mesir sekarang ini yang main di Liverpool, itu adalah sebagai raja Fir'aun baru di Mesir sekarang ini. Ya, udahlah nggak usah dibahas ya, nanti malah panjang gitu. Skornya berapa? Malah nanya skor gitu. Nggak usah lah gitu. Nah itu ya, jadi memang betul keturunan Mesir, tapi sekali lagi itu tidak ada hubungannya dengan Fir'aun gitu ya. Sehingga kemudian Nabi Ismail yang keturunan Nabi Ibrahim dari Ibu Hajar, ya, sehingga orang Mesir itu bangga sekali, mereka menyebut dirinya sebagai Ummud Dunya. Ummud Dunya itu ibunya dunia. Nah, ibunya dunia. Maka kemarin kami punya kawan dari di Syekh Mesir yang tinggal di kami itu sering, wah kami ini orang Mesir adalah ibunya dunia. Saya jawab, bapaknya Indonesia. Wah, kira-kira itu masuk kalah ya. Urusan gitu-gitu ya harus menang lah kira-kira. Ibunya Mesir, bapaknya Indonesia itu. Dunia, bapak dunia, orang dunia ini orang Indonesia. Baik, jadi kemudian artinya apa? Artinya bahwa Nabi Ismail tidak atau bukanlah keturunan dari bangsa Mesir yang di zaman Fir'aun, tapi sudah jauh sebelumnya, jadi tidak ada kaitannya. Ya, nah kemudian Nabi Ismail inilah yang menurunkan memang bangsa Arab dan suku bangsa Arab yang besar itu dalam sejarah namanya Quraisy, dan dari suku Quraisy ini yang merupakan keturunan dari Ismail turunlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Oke, Mbak. Ya, berikutnya dari Ibu Felizia Irzan. Mohon pencerahan Pak Ali, Nabi Musa pada saat bayi dipelihara oleh Fir'aun sehingga selamat dari pembantaian bayi laki-laki di masa itu. Tetapi setelah Nabi Musa dewasa ternyata mempunyai saudara laki-laki yaitu Nabi Harun. Apakah ada penjelasan bagaimana Nabi Harun bisa selamat di masa bayinya padahal tidak dipelihara oleh Fir'aun? Iya, baik, terima kasih. Di Al-Quran kita tidak dapati penjelasannya itu. Tidak ada penjelasan tentang bagaimana Nabi Harun diselamatkan lahirnya, ya. Tapi yang jelas hikmah terbesarnya begini. Ternyata orang-orang yang kemudian menjadi nabi itu terkadang dipelihara oleh musuhnya Allah gitu loh. Dipelihara oleh musuh Allah itu. Itu poinnya saya kira gitu. Contohnya Pak Nabi Musa, pelihara musuh Allah. Sebelum Nabi Musa ada lagi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan juga dipelihara oleh yang sebetulnya bukan orang tuanya.
kandungnya ketika dewasa itu ya, malah dipenjara akhirnya gitu kan. Demikian juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak langsung dipelihara oleh musuhnya pada akhirnya, tapi kita tahu kan sejarah mencatat bahwa ketika lahir Nabi Muhammad itu yang paling bahagia itu Abu Lahab. Abu Lahab itu senang banget dengan lahir ponakannya laki-laki ini. Karena Nabi Muhammad itu ponakan Abu Lahab. Karena bapaknya Nabi Muhammad itu namanya Abdullah, itu adik kandung dari Abu Lahab. Kira-kira begitu. Sehingga pas punya ponakan lahir, wah gembira sekali. Nah, secara mencatat, meskipun ini diperselisihkan ya, tentang sanatnya gitu. Tapi kita sepakat bahwa memang tradisi mereka begitu. Bahwa kemudian pada akhir ketika dewasa bermusuhan, ya itulah skenario Tuhan ya. Maka tentang Nabi Harun alaihissalam dan juga mungkin orang-orang lain yang tidak jadi nabi kok bisa menjadi selamat. Bukti selamatnya apa? Bani Israel tetap ada. Tetap ada. Nah, ini skenario Allah. Bani Israel ternyata kemudian meskipun laki-lakinya bayi laki-lakinya dibunuhin, tapi ternyata kemudian juga ada yang selamat sehingga kemudian. Nah, bagaimana cara Allah menyelamatkan mereka itu? Wallahu a'lam. Ya, tapi yang pasti tidak diberikan penjelasannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Halida Hatta, untuk Pak Ali, untuk mereka yang aliran Ahmadiyah, aturan apa yang mereka pakai? Apakah mereka menginterpretasikan Al-Quran secara berbeda? Dan agama Islam di Iran mengacu kepada Ali dan Hasan Hussein. Bolehkah dijelaskan secara ringkas? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ahmadiyah tidak mengacu kepada kitab suci Al-Quran saja. Mereka meyakini bahwa At-Tadhkirah, kitab suci mereka yang kedua. Ya, orang Ahmadiyah secara umum, ini kan satu kelompok yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad, yang menisbahkan diri menjadi seorang nabi, bukan menginterpretasikan Al-Quran, tapi si Mirza ini punya kumpulan karangan yang disebut di At-Tadhkirah, yang kemudian dianggap sebagai wahyu Tuhan. Gitu. Maka kitab suci orang Ahmadiyah itu adalah yang utama adalah At-Tadhkirah namanya. Dan itu bukan penafsiran di Al-Quran. Kira-kira mereka juga punya Al-Quran, tapi di samping punya Al-Quran, ini nabi baru mereka itu yang namanya Mirza itu, Ghulam Ahmad, maka namanya Ahmadiyah, juga punya kitab suci tersendiri. Maka kalau begitu solusinya sebetulnya ya tawarannya jelas, yaitu apa? Mereka non-Muslim. Selesai. Maka kita katakan lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau mengaku sebagai Muslim harus yakin tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Mbak Rima setelah mengantarkan pembukaan kan mengatakan la nabiyya ba'dah, tidak nabi setelahnya. Artinya setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi. Itu prinsip akidah kita sebagai Muslim. Itu ya. Nah kemudian tentang Syiah secara ringkasnya itu. Ya ini adalah persoalan politik, Bu. Sebetulnya mulanya bukan persoalan agama, kalau secara ringkasnya gitu ya. Jadi adalah bermula dari siapa yang menggantikan khalifah setelah Nabi wafat sebagai kepala negara, sebagai pimpinan masyarakat. Maka ada yang kemudian menganggap harusnya itu Ali. Ali bin Abi Thalib, Ali Nurdin, Ali bin Abi Thalib. Ya, bukan Ali Nurdin. Nah itu maka kemudian sahabat Ali. Sehingga kemudian orang belakang menganggap kami ini adalah Syiah Ali. Syiah Ali. Syiah artinya kelompok. Ali artinya sahabat Ali. Sahabat Ali sendiri tidak tahu menahu dengan urusan Syiah. Mohon maaf ya, saya ulangi. Sahabat Ali sendiri tidak tahu menahu dengan urusan Syiah. Jadi kalau dikatakan Ali itu Syiah atau Sunni, itu nggak ada, belum ada saat itu. Belum ada istilah Syiah Sunni. Yang ada apa ya Muslim. Maka Syiah Sunni itu muncul belakangan, ya, terus kemudian menjadi sebuah isu konflik yang panjang gitu, itu setelah belakangan. Di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, Khulafaur Rasyidin belum ada itu. Nah, maka di belakang pengikutnya lah yang kemudian mengkodifikasi aturan-aturan. Nah, kira-kira gitu ya, termasuk aturan kelompok yang menetapkan diri sebagai kelompok Syiah sampai hari ini. Ya, nanti apa perbedaan prinsipnya? Perbedaan prinsipnya sebetulnya sederhana, yaitu karena poros politik tadi. Jadi orang yang mengaku sebagai Syiah itu hanya mengakui sahabat Nabi itu cuma 3, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari. Udah. Sahabat Nabi yang lain itu salah, tidak benar, pelaku dosa. Sehingga mereka menyatakan
Mesabbus sahabah, mencaci maki sahabat itu bagian dari sunnah mereka. Itu bagian dari keyakinan agama mereka atau faham kelompok mereka. Disinilah terjadi perbedaannya. Kita kan mengambil hadis Nabi dari para sahabat. Abu Hurairah, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman kita hormati semua. Termasuk sahabat Ali kita hormati juga. Cuma karena kemudian mereka tidak mau menerima itu sehingga mereka hanya mau menerima dari ahlul bait, para imam saja. Yaitu ya sudah, itu salah satu sebab ringkasnya sampai hari ini seperti itu. Jadi intinya apa? Persoalan politik. Jadi isu Sunni Syiah itu sampai hari ini aslinya sebetulnya persoalan politik, tapi kemudian dibungkus juga dengan madhab manhaj agama. Gitu. Maka ya kita berlindung kepada Allah ya supaya tidak terjadi konflik tentang masalah ini. Baik, lanjut. Ya. Berikutnya dari Ibu Gemala Hatta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah urutan kitab suci itu dimulai dari Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud, lalu Nabi Musa membawa Taurat, Nabi Isa membawa Injil, dan Nabi Muhammad membawa Al-Quran? Kalau dari kronologis waktu Musa dulu ya Bu, karena hidupnya lebih dahulu Nabi Musa alaihissalam. Ya, kalau Nabi Musa itu hidup kurang lebih 1500 sebelum Masehi, sedangkan Nabi Daud hidup kurang lebih 500 sebelum Masehi, maka terus Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus Nabi Isa, gitu ya, kira-kira gitu. Jadi urutannya Musa Taurat, Daud Zabur, dan Isa Injil, Muhammad Al-Quranul Karim. Nah sebelumnya ada yang namanya suhuf-suhuf, maka disebut suhuf Ibrahim. Begitu. Lanjut. Baik Pak. Ini ada Pak Amir Waluyo yang menjawabnya benar nih Pak, Faraoh katanya. Oh benar ya. Boleh nanti Pak Japri Pak, siap gitu. Baik. Tapi jangan-jangan udah telat baik jawabnya Mbak. Udah lihat Google dulu, baru tahu gitu ya. Baik. Berikutnya dari Ibu Irma Barnes Pak, apakah Nabi Isa itu keturunan Nabi Harun atau keturunan dari Nabi Daud? Oh iya baik. Yang pasti keturunan dari bangsa Israel. Itu yang pasti. Tapi jalurnya itu dari Nabi siapa mungkin kita lihat lagi ya secara kronologis pohon nasabnya ya. Kita lihat lagi. Tapi yang pasti Nabi Isa adalah seperti tadi disampaikan di surah 61 ayat 6 adalah Nabi yang diutus Allah dari bangsa Israel. Tapi jalur sanadnya apakah dari Nabi Daud atau Nabi Harun? Nah, nanti mungkin kita pastikan dengan melihat data otentiknya dari urutan-urutan sanad itu. Yang seperti ini memang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Terima kasih. Lanjut. Sepertinya tadi pertanyaan terakhir. Habis ya Mbak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan melanjutkan untuk ngopi-ngopinya. Sekarang saatnya kita berdoa bersama ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya senantiasa dapat pelindung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang punya kesulitan diberi kemudahan, yang punya hajat baik dikabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf, Mbak Rima akan menutup acara kaji kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami informasikan hari dan tanggalnya, masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat, lindungan, dan keberkahan Allah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.